sampai terbitnya fajar, ya kan? Kita mulai dari terbenamnya jam 6:30 sampai terbit fajarnya jam 5, berarti sekian jam itu disebut dengan malam. Tapi ada yang disebut permukaan malam, itu sampai isya. Baru nanti ada awal malam sampai jam 12. Baru nanti ada tengah malam. Beda dengan orang-orang di luar Islam. Kalau jam 12 itu dia pagi. Kalau kita ada jam 12 itu baru mulai tengah malam. Sampai nanti jam 2:30. Kemudian jam 2:30 sampai terbit fajar, itu disebut dengan akhir malam. Itu yang dikatakan sepertiga malam. Nama kayak bubinya. Sepertiga malam terakhir lalu tak kalau sampai pagi. Awak pilih sepertiga malam saya Ustaz. Ukur je pada. Iya. Kata Rasulullah, kalau sholat malamnya kapan ya Rasulullah, saya bekerja berat siangnya Rasulullah. Jadi tidak sanggup saya bangun di akhir malam, maka saya sholat malamnya di awal malam. Jadi boleh Bapak Ibu, kalau memang sulit sekali nanti ambil saja di awal malam. Malahan Bapak Ibu boleh, kan rasa-rasanya tidak akan bisa bangun malam, maka bukalah atau tutup yang dulu, ya kan, akhir malam itu dengan berwitir, ya kan, berwitir sebelum tidur. Oh, ternyata nanti kita bangun malam, ya kan? Kita cukup sholat malamnya saja, tidak lagi berwitir. La witrani fil lail, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Ya kan? Itu satu. Kenapa kok bisa panjang malam itu digunakan untuk sholat? Apakah banyak? Kalau sholatnya Rasulullah itu rata-rata 13 rakaat. Jadi satu malam itu Nabi sholat 13 rakaat. 2 rakaat yang disebut dengan sholat falyaftatih raka'ataini khafifataini. Jadi Nabi itu membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ketika Ibnu Abbas sholat bersama Rasulullah, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, ya, umur 10 tahun, ikut membantu Nabi untuk mempersiapkan bekal untuk, karena dulu kan pernah saya ceritakan, Anas bin Malik Ibnu Abbas itu menawarkan diri untuk menjadi membantu Nabi, masih kecil, 10 tahun, membantu Nabi mempersiapkan air kalau di rumah dan segala macam itu. Makanya suatu kali beliau sholat malam dan ikut Ibnu Abbas di situ. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi, karena dipindahkan ke sebelah kanan. Itu Nabi membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan, yang sering disebut dengan sholat sunnah iftitah. Ya kan? Falyaftatih raka'ataini khafifataini, maka bukalah sholat malamnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Yang ringan di situ maksudnya tidak pakai ayat. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin langsung rukuk. Tidak boleh langsung rukuk. Kami kan baru tahu. Baru tahu, dapat kan itu udah lewat ngaji kan. Itu namanya pembuka sholat malam. Masuk itu kategori sholat malam. Yaitu baru kalau bahasa kampung itu warming up, pemanasan. Jadi pemanasan untuk melaksanakan sholat malam. Nah setelah itu baru Bapak pilih, ya kan, maunya yang seperti apa, gitu ya. Sholat malamnya itu
pilihannya, saya ini memang agak sedikit jumlah rakaatnya ya, karena begini, orang bersikuku dengan beda-beda pendapat gitu. Cara sholat malam yang ditawarkan yang dalam bahasa fikih namanya tanawwu. Ya, tanawwu itu aswabnya variasi warna-warna, ya kan? Apa boleh pilih? Dalam hadis Bukhari itu dinyatakan bahwa dari Aisyah, ya kan? Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholatnya baik di dalam fi Ramadan wala fi ghairihi illa ahada asyara arba'ah la tas'al husnihinna wa tulihinna summa arba'ah la tas'al husnihinna wa tulihinna summa salasa. Itu satu tawaran dari Aisyah. Nabi tidak pernah sholat malam baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. 4. Kemudian jangan ditanya panjang dan baiknya. Kemudian 4 lagi jangan ditanya panjang dan baiknya. Kemudian 3. Jadi itu tawaran pertama, boleh sholat malam itu 4, 3. Kalau dibuka tadi 2, maka 2 dulu, kemudian 4, kemudian 3. Itu hadis dari Bukhari. Tawaran yang kedua, boleh Bapak lakukan sholatul lail masna fa idza hifdhas sabha fawatir biwahidah. Itu diriwayatkan oleh banyak ulama perawi hadis. Yang disebut dengan istilah jamaah. 2, 3. Atau kalau khawatir 3 itu jangan nanti masuk waktu fa'in khafat. Kalau kamu ragu takut, ini kita dulu kan ada jamnya. Nanti kalau saya sholat 3 witirnya nanti masuk waktu subuh, maka cukuplah berwitir 1 saja. Itu hadis diriwayatkan oleh jamaah, ya kan, dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar itu anaknya Umar. Itu tawaran yang kedua. Bisa 2, kemudian tambah 3. Atau ada tawaran yang ketiga, 2, yang istilahnya rakaat, 2 rakaat sampai 5 kali tambah 1. Jadi 2 tambah 1, 11. Ini mungkin baru juga ini Bapak Ibu. An-Qatadah ini dari Al-Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam shallu samani rakaatin la yajlis. Nabi itu kata Al-Qatadah, ini hadis diriwayatkan dari Abu Daud, ya kan, dan hadis itu disahihkan. Nabi itu sholat 8 rakaat, ya, 8 rakaat tanpa duduk, ya, 8 rakaat. Ada duduk tasawuf. Jadi 8 rakaat sekaligus, kemudian tambah 2, tambah 1. Banyak kironya cara sholat malam. Awas sih, ribu sih kalau sampai sholatnya enggak ribu sih anunya. Kece sebulan sholat malam itu 2, kata sebulan sholat malam itu 4. Tapi ketika malam ya lalu. Jadi dalam kajian Islam itu Bapak Ibu, hampir tidak ada satu pun permasalahan yang tidak terjadi perbedaan pendapat. Dan itu sebenarnya disengaja sebenarnya.
cara berpikir manusia itu, maka dia akhirnya ada pilihan-pilihan. Pernah cocok dia. Ya. Apa yang akan terjadi perbedaan dalam Islam? Itu yang berkecil saja dia. Nah, sepakat. Apa yang sepakat ibu-ibu itu tiap Ramadan berbeda dari semangat. Ya kan? Yang ahli hisab besok pasal dia. Yang ahli rukyat besok celai. Yang mencari langsung 2 hari lain. Beda lah. Karena memang dari awalnya ada hisab, ada rukyat. Apa lagi yang beda? Ada wukuf. Di Makkah hukumnya beda sama di Indonesia. Tak beda hukumnya. Di Makkah lain hari itu selesai hukumnya. Tanggal 9-nya. Di Indonesia bisa besok tanggal 9-nya. Bisa dulu ya. Ada yang tak berbeda apa? Ya kan? Yang penting sebenarnya bukan masalah bedanya, diamalkan beda itu aja masalahnya. Sedangkan masih hidup saja Nabi masih ada perbedaan, apalagi beliau sudah tidak ada. Kadang memang dalil itu yang menyebabkan berbeda. Kadang banyak dalil. Sebenarnya biasa saja, Bapak Ibu. Ada untuk 1 kali cukup, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, selesai pilihannya. Ya. Ada yang tidak berbeda. Nah, kembali Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata karena Allah tahu kita ini waktu kita itu yang terbaik Bapak Ibu. Itu kan sebenarnya adalah kalau siang kita kan sibuk, Pak. Ya kan? Makanya sesungguhnya waktu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu. Jadi malam itu adalah waktu yang paling tepat, yang goresannya itu kuat. Jadi kalau ingin kuat, celupannya tadi, ya kan? Menghujam dia, itu memang dimanfaatkan waktu malam. Apa sih waktu rajuan malam itu Pak? Bisa. Namanya sholat itu waktu terbaik. Ya. Jadi melekat betul. Maka bagi Nabi kan sholat itu wajib. Ya. Makanya pertama diwajibkan itu lebih banyak sholatnya, ibadahnya dibandingkan tidurnya. Kalau berat kata Allah boleh sama separuh untuk sholat, separuh untuk istirahat. Kalau lebih baik itu baru pas sholat itu boleh aku ulang sedetik. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi. Karena waktu Bapak Ibu, ibu cita-citanya masuk surga atau masuk neraka? Ya Pak, cita-citanya masuk surga. Ya raja tinggi dengan cita-cita. Mama tangguh betul, ya kan? Siangnya saja pagi sampai sore sibuk dengan dunia. Lalu malamnya, lalu sampai pagi. Cita-citanya apa? Kalau lalu lupa cita-cita. Tanyalah ke umat Bapak. Mau masuk surga apa masuk neraka? Pasti satunya kamu jawab sembuh. Sejak paginya sibuk sampai malam, beko malam nyokap kalau sampai pagi. Cita-citanya? Allah tahu Pak, inna laka finahari sab'an tawila. Siang itu kamu punya urusan yang banyak, yang panjang. Maka dari itu beribadahlah waskur isma rabbika wa ta'wal ilaihi tabtila. Maka malam itulah gunanya kamu untuk beribadah. Ya kan paham Allah itu Pak, siang Pak sibuk Pak, kau nak kerajaan, ikut kali urus banyak kali urus, mulai dari anak laki-laki sampai anak jauh-jauh urus Pak. Malah Amerika pernah urus ya, ya kan? Saya akan jadi presiden Amerika, saya akan jadi gubernur, padahal gubernur tidak usah boyot. Sibuk kita mau tentang itu saja, ya kan? Nah kata Allah, bangunlah malam itu waktu terbaik bagimu, karena malam
malam itu lebih khusyuk, bacanya lebih melekat. Jadi kalau ada anak-anak awak yang sedang menghafal Quran, suruh dia sholat malam. Karena sholat malam itu Bapak Ibu kan setiap rakaatnya baca ayat. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib kan 2 rakaat pertama yang baca ayat. Ayat rakaat berikutnya tidak. Jadi semakin yang lama sholat malam, panjang. Ya, jadi bukan rakaatnya diperbanyak, tapi 1 rakaat itu sekian ayat. Kalau itu ke itu apa ada masalah, cuma tak boleh itu ke itu dalam sholat. Kalau baca itu ke itu dalam sholat, batal sholat. Ya kan? Kalau ayat itu apa? 1 ayat surat tambah surat yang lain boleh. Inna ataina ditambah nanti jawab wallahan boleh 1 rakaat. Yang tak boleh itu memutar balik rakaat pertama dibaca wallahan. Itu bapaknya beko kaina ataina, tidak boleh karena diputar balik. Jadi bacaan itu malaikat mundur, ya kan? Nah Allah tuh tahu dengan kehidupan kita bahwa kita sibuk dengan kehidupan kita siang, maka menyapa Allah itu malam. Ibadahlah kepada Allah itu dengan khusyuk malam itu. Jadi pilihannya bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berdoa. Jadi tidak selalu sholat saja dulu. Jadi waktu yang panjang tadi itu kita gunakan untuk berzikir juga, berdoa juga, ya kan? Nah, sholat terutama sekali. Jadi sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, karena jemaahnya sangat sibuk sekarang ini dengan mencari sholat-sholat. Sehingga pertanyaannya tanggung-tanggung, apa keutamaan sholat tasbih, apa sholat wudhu, sholat taubat, sholat mutlak. Saya mau menjawab pertanyaan ibu karena selesai sholat tahajud. Apa itu ibu tanya? Kalau selesai sholat tahajudnya Pak, baru kalau ingin menambah, itu yang ditanya tadi itu sholat yang dhaif saja nih. Sholat mutlak lah, sholat tasbih lah. Sholat tasbih itu ada yang mengatakan paling sekurang-kurangnya sekali semua ini. Ini lagi ngecek itu sekali semua ini. Ambo lamen taklid itu waktu mau S2 dulu, ambo betul tuh apa tugas dan taklid hadis tentang sholat tasbih. Nah, 1 pun hadisnya yang sahih. Kenapa tidak diselesaikan dulu? Afdul sholati ba'da fardhidah sholatul lail. Sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Selesai sholat malam pun dulu. Baru kok mengambil sholat-sholat yang itu satunya Bapak Ibu itu diperlebatkan saja dari yang sholat wudhu lah, sholat taubat lah, ya. Ya ini yang tidak pernah diperlebatkan malam. Allah telah menyebut berapa kali dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr wa minal laili kan fatahajjad bihi. Maka itu Pak malam itu ya kan 13 rakaat tadi itu. Ya, karena kita sudah jelas, ya kan, sibuk kalau siang banyak yang kita kerjakan siang. Pokoknya tidak itu. Dan itu siang itu sulit khusyuk. Makanya ada banyak sholat siang sebenarnya. Kalau ada sholat duha, itu pun di waktu adem supaya lebih khusyuk. Kalau ada siang sedikit, itu udah berat khusyuknya. Makanya duha itu pasnya itu ketika matahari sedang adem, angin indah, dingin dak lo, alita seperti itulah waktu duha. Wa minal laili fasjud lahu wasibbahu laila tawila. Malam itu malam, iya kan? Kalau kita mau ngambil yang lebih hebatnya itu ya sepertiga malam yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lail ila samai zuyyat dunya hina yabqa sulusul lail. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan, ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan turun, jangan tak usah ditanyakan bagaimana turunnya,
Tapi bahasa turun untuk Allah itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kullal lail ila sama'i dunia. Allah itu turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka itu waktu yang paling dekat dengan Allah itu adalah di sepertiga malam yang terakhir itu. Maka itu kalau berat separuh malam, ambil yang sepertiga itu. Fayaqulu, Allah berfirman menyatakan, man yad'uni fa astajib lahu. Satu janji Allah. Siapapun yang bermohon malam itu kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Mintalah malam, akan diminta. Mintalah. Man yas'alani fa'aqiyah. Siapa yang malam itu yang butuh sesuatu, minta kepada Allah, Allah akan penuhi permintaannya. Yang dia butuh itu apa? Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siaran badoso Mayastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku malam itu, maka akan aku ampuni dosanya. Kayak wajar saja Pak, orang-orang yang mau tahajud itu akan diberi oleh Allah makom. Makom itu apa? Tempat kedudukan, makom dan mahmudah. Pemahaman makom itu umpamanya dia jadi pejabat. Dalam menjabat itu Allah tolong dia menjalankan jabatan itu, amanah itu. Lalu Allah beri dia kehormatan di situ. Itu namanya maqam mahmudah. Jadi kalau ada pejabat yang rajin tahajud, Allah akan bantu dia menjalankan jabatannya. Dengan jabatan itu dia dimuliakan. Jadi kalau indah jadi pejabat setahun, rasanya dimulai itu. Tarakok, baru pertama yang pejabat baru tarakok. Kalau indah merasa itu kok menghilang, tak terpilih itu menghilang kan. Kamu muncul kamu apa ini? Tentu saya nak ramal apa aku kayak gitu, ya kan? Langsung apa? Kalau mulai rajin tahajud, Allah akan muliakan di situ. Itu yang dimaksud makam. Kalau dia dikasih harta, ya kan? Dia rajin tahajud, lalu dikasih oleh Allah harta. Hartanya itu halal, ya kan? Lalu hartanya itu membawa murulah kehormatan untuk dia. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin dihormati orangnya. Tapi kalau dia dikasih harta, tidak rajin ibadah. Ada contohnya, saya contohnya. Namanya kakek jawab saya. Dia korup. Kan ada tuh Pak. Hartanya banyak, tapi jauh dari Allah. Jadi korup dia. Itu yang dikatakan. Jadi kalau kita punya apa saja, itu dibantu oleh Allah. Maka itu dimudahi Pak. Mudah. Diberi saja kemudahan. Nanti yang malam. Kalau tidak mudah bangun malam untuk sholat, tapi mudah bangun untuk yang lain, itu tandanya Allah tidak berkehendak untuk kita bertemu dengannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu perlu nanya Pak. Hujan gini lah. Kamu sedang ada tugas. Telepon sekali Pak. Bisa Pak suruh ya Pak. Bisa lah. Bisa ditanya ini kamu sedang mengajar ini. Latihan itu. Apa artinya? Tidak berkehendak orang suruh jawab. Jadi pas saja. Makanya ibu kalau datang mana kalau mengundang, ya kan? Itu baca salamnya cuma 3 kali cuma. Assalamualaikum. Ya kan? Cuma ini saja. Atau dia tengah waktu sekali. Assalamualaikum. Nah, ini saja. Walaupun TV-nya ini, jadi cingkok-cingkok. Lalu TV-nya ini ya. Masuklah kalau
Jaga sini buka pintu, ketuk pintunya assalamualaikum. Ada orang di dalam. Kalau nyohannya saja, ya kan? Sampai 3 kali, lah benar. Harian sering. Dari hari itu, apa jadi tamu dulu? Tidak terang aja. Betul, cuma boleh 3 kali, ya kan? 3 kali itu, 1 kali pertama salam memberitahu bahwa awak datang. Salam langkah 2, nyolah siap-siap untuk membuka pintu. Salam langkah 3, nyolah timbul ke pintu. Kalau nyohannya saja udah usah cigok kamari. Anu kasih anu udah, cukup. Ya. Kalau kita datang yang disuruh oleh Rasulullah untuk menghormati tamu itu, tamu yang datangnya diizinkan oleh tuan rumah. Kalau tamu-tamu tipu-tipu saja enggak ada informasi itu datang saja ke rumah bapak berhak menolak. Kamu kondisinya tidak bisa melayani tamu. Karena kan melayani tamu itu berurusan dengan iman kan. Makanya yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Muliakan tamu. Jadi tamu kita bersedia menerimanya Pak. Hormati dia 3 hari 3 malam Pak. Jadi tanya-tanya. Assalamualaikum Ustaz, kamu ingin datang kepada rumah Ustaz tadi. Izinkan aku menghormati. Kalau mau tidak bisa, ya tidak bisa. Itu tipu saja Pak. Assalamualaikum ini tipu saja, ya kan? Awak tidak bisa melayani tamu Pak. Ini tidak kita izin kawan. Sedangkan tadi datang ke rumah saya 3 kali, ya kan? Kalau datang ke rumah orang 3 kali Pak, maka itu urusan kita itu akan dimudahi oleh Allah. Kalau rajin sholat. Malah setiap waktu apabila kita mendapatkan masalah, Allah akan langsung memberikan pertolongan. Itu keutamaan bagi orang-orang. Jadi kalau orang mancas malam itu, capek panuhnya Bu, kamu tahannya, ya kan? Jadi kalau mancas coba lah saya buat dulu, ya kan? Karena memang ketika orang lagi tidur, kita langsung, ya kan? Nah itu makanya ibadah itu sebenarnya adalah celupan supaya kuat, ya kan, warna cahaya Allah itu di dalam hati kita. Makanya diingatkan, waman ahsanu minallahi sibghan. Siapa yang lebih baik, ya kan, celupan selain dari celupan Allah. Kalau dicelup dengan iman, dicelup dengan ibadah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu materi kita pagi ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ucapan terima kasih dan doa semoga setiap bantuan Bapak Ibu terhadap pondok yang kita bangun kemarin itu, doakan insya Allah Januari akhir atau awal Februari akan kita resmikan ya pemanfaatannya. Ya, selain itu kemarin ya sedikit lagi lah Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah bisa dimanfaatkan. Dan saya sekaligus nanti akan mengundang kalau ada yang ke Padang, ya kan, malahan bisa menginap di situ. Karena memang ada di samping nginap, bukan ada nginap saja, akan ada mengikut kajian. Karena setiap hari ada pengajian di situ. Ya kan, malamnya ada tahfiz dan tadabbur, duhanya ada pengajian duha, hari Kamisnya ada dia diskusi mubalik di situ, hari Sabtu dan Ahad itu ada daurah di situ. Itu programnya. Insyaallah kita akan tanam karyawan di situ. Dan kalau Bapak Ibu datang ke Padang, menginapnya di situ, tentu mengikuti kajian langsung di situ, insyaallah. Ya, alhamdulillah, karena mungkin ada yang datang langsung jadi di video lain. Alamatnya di Komplek Bumi Minang 3, Blok AA 7, ya kan?
di Sungai Sapi, ya kan? Kalau Bapak Ibu pergi ke Padang lalu lewat bypass, ya, terus dulu terbayang nggak Balai Baru, Simpang Balai Baru. Simpang Balai Baru itu kalau dari sini kan ke kiri ke Balai Baru, ke kanannya ke Siteba, putar di situ balik lagi sini sedikit ada ruko-ruko di situ, ada Cielok, rumah makan Cielok, ya kan, Muslim, kambing, makan kambing, ada Mas Nas di sini, ada dekat Cielok itu. Jadi bakal ruko itu sebenarnya, ya kan. Insya Allah nanti ini kan clearkan. Karena awal Januari sampai pertengahan saya pergi umroh, insya Allah nanti baru di akhir atau di awal Februari kita resmikan. Ya kan? Dan itu sekaligus tempat nginapnya banyak di situ. Bisa nginap sampai 30 orang bisa. Jadi kalau Bapak Ibu pergi apa namanya tur atau rilah lah gitu ya, rilah namanya kemana-mana nanti mampir Padang, nggak perlu cari hotel. Ada kamar besar saya siapkan 2 di situ. Sampai sekaligus ikut, ya kan? Ada saya bangun buat aulanya sekaligus musola karena kita belum dapat tanah untuk musola. Padahal yang Jambi sudah ada. Kalau Ustaz Ep, tanah di situ kita buatkan musola 8x7, ya kan? Suraunya ada dulu. Itu aula itu kita jadikan langsung surau. Lebarnya lebih kurang 12 kali 6,5 panjang. 6,5 dari punggung aja udah benar. Panjangnya itu boleh kan itu langsung untuk tempat sholatnya sebentar. Jadi terima kasih atas bantuan dan alhamdulillah yang saya impikan sejak tahun 2019 terwujud di tahun 2024. Jadi pembangunannya lebih kurang 1,8 miliar yang sudah masuk, ya kan? Semuanya dari jemaah, kecuali kemarin bulan lalu dibantu oleh Pemprov 20 juta. Jadi 1,8 belum masuk tanah ada lebih kurang kalau dihargakan jadi kira-kira 800 juta dari situ, ya kan? Jadi baru kemarin dibantu 20 juta. Jadi dari 1,8 M 20 jutanya yang dari provinsi, selain itu dari jemaah termasuk Bukit Tinggi, ya kan? Jadi saya sebagai penerima amanah saja kepada Bapak Ibu ya, untuk markas dakwah. Mari kita doakan semoga berkah. Insya Allah kalau Bapak Ibu ke Padang nanti setelah kita selesaikan